Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Ica Resi. Stay fun, study, and having fun. Video ini mengajak kita flashback ke masa lalu untuk melihat bagaimana sih alat tulis pada zaman dahulu kala. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Back to school merupakan sebuah kalimat yang sering kita dengar menjelang tahun ajaran baru ataupun setelah libur panjang. Back to school sendiri dimaknai secara akademis untuk menimbulkan iklim kompetitif antar siswa dan memicu semangat. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru atau kegiatan belajar mengajar baru, biasanya para siswa seringkali membeli pernak-pernik untuk sekolah seperti kotak pensil, buku catatan, maupun alat-alat tulis seperti pulpen dan pensil. Apakah kalian juga begitu? Silahkan komentar di bawah ya. Biasanya kalian mempersiapkan apa untuk menyambut back to school ini? Kalau aku sendiri, biasanya aku mempersiapkan buku catatan baru dan pulpen yang menarik. Dengan begitu, aku merasa lebih bersemangat menjalani semester baru. Namun, fenomena back to school kali ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kali ini para siswa lebih mempersiapkan gadget yang laptop untuk menyambut back to school dari rumah aja. Karena pada saat ini pembelajaran lebih dilakukan secara online, sehingga budaya belajar kali ini bergeser ke arah yang lebih modern, di mana kita bisa mengakses pembelajaran dari gadget. Ya, dari satu alat aja, misalnya dari handphone, kita sudah bisa mengakses berbagai macam mata pelajaran. Hal ini mengingatkan kita pada beberapa tahun sebelum diciptakannya alat tulis, di mana banyak siswa bersekolah hanya membawa sebuah kotak papan yang dikenal dengan nama sahabat. Apakah itu? Kalian penasaran bukan? Simak terus videonya. Merupakan buku tulis kuno. Sahabat ini digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis yang dipergunakan secara luas seperti saat ini. Sahabat terbuat dari lempengan batu karbon yang dicetak lempengan, bisa berbentuk persegi maupun persegi panjang, dan ditulisi dengan menggunakan grip, sebuah alat yang mirip dengan pensil. Sebelum digunakannya buku tulis yang terbuat dari kertas ini, sabak merupakan alat tulis wajib yang dimiliki siswa sekolah pada masa itu, yaitu sekitar tahun 1960-an di Indonesia. Untuk alat bantu belajar tulis menulis, sabak bukanlah piranti menyimpan berkas permanen. Alat ini hanya digunakan sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru yang kala itu menuntut siswa harus mempunyai kemampuan menghafal yang lebih. Setelah selesai, sabak dapat dihapus dan ditulisi lagi dengan materi pelajaran berikutnya. Begitupun dengan seterusnya. Di era serba digital pada saat ini, keberadaan sabak sudah langka dan hanya dapat ditemukan di museum. Di antaranya adalah Museum Pendidikan Indonesia di Kota Malang dan Museum Pendidikan Indonesia di Yogyakarta. Dewasa ini, peran sabak sudah digantikan oleh sebuah piranti digital modern yang mirip dengan sabak, yaitu sabak digital atau komputer tablet. Sabak ini bukan hanya berfungsi sebagai piranti untuk tulis-menulis, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan komputer pribadi. Berikut beberapa alat tulis di masa lampau. Yang pertama ada batu tajam, berikut ada pena jarum yang ditemukan pada zaman Yunani,
Selanjutnya kita mengenal sabak dan grip yang berkembang menjadi kapur yang ditulis di papan tulis. Dan selanjutnya ada pena bulu yang digunakan untuk menulis dengan tinta yang menjadi cikal bakal lahirnya bolpen yang kita gunakan hingga saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada batu tajam. Alat tulis sudah sejak zaman sejarah, berawal dari zaman batu, di mana manusia menulis dengan menggunakan batu tajam, batu yang biasa mereka gunakan untuk berburu. Pada zaman itu, manusia tidak menulis dengan menggunakan simbol atau alfabet. Mereka menggunakan gambar untuk menceritakan keseharian mereka. Pada awalnya, mereka hanya menggunakan dinding luas sebagai media untuk menulis. Kemudian pada tahun 8000 sebelum Masehi ditemukanlah tanah liat yang mereka gunakan sebagai media baru karena dinding gua tidak dapat dibawa kemana-mana. Berikut memasuki pada zaman pena jarum. Pena jarum ini ditemukan pada zaman Yunani, yaitu sekitar 1700 sebelum Masehi. Pena ini berbentuk hampir seperti pena yang kita temui saat ini. Bisa dibilang pena jarum merupakan asal mula alat tulis yang sering kita temui. Pena jarum ini terbuat dari besi, tulang, dan juga gading, dan media yang digunakan untuk menulis adalah lempengan kayu dan menggunakan lilin sebagai tintanya. Beberapa waktu setelahnya ditemukan sabak dan grip yang merupakan sepasang alat tulis layaknya sebuah buku dan bolpen. Bentuk dari grip sangat mirip seperti pensil, akan tetapi grip hanya dapat digunakan pada sabak saja. Jadi pada zaman itu seluruh siswa harus membawa batu yang bisa dibilang cukup berat untuk dibawa ke sekolah. Di tahun 90-an, kebanyakan sekolah masih menggunakan blackboard sebagai media untuk ajar mengajar. Pada saat itu, guru masih menggunakan kapur sebagai alat tulisnya. Kemudian beralih ke pena bulu. Pena bulu yang berasal dari bulu burung yang biasa disebut dengan wheel adalah pena yang digunakan pada tahun 700-an untuk kegiatan tulis-menulis. Jika kita menonton film klasik, kita sering menemukan karakter sedang menulis surat seperti ini, bukan? Dengan pena bulu. Dan bulu-bulu tersebut diambil dari burung yang hidup di musim semi. Dan biasanya pena ini akan bertahan selama 1000 tahun. Wow, lama juga ya ternyata. Dan ternyata pena bulu ini menjadi cikal bakal dari pena atau bolpen yang kita kenal pada saat ini. Pena ini diciptakan pada tahun 1700-an oleh seorang salesman bernama Lewis Waterman yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Demikian ulasan beberapa alat tulis pada masa prasejarah hingga masa sejarah. Bagaimana, menarik bukan? Untuk itu kalian harus subscribe channel ini. Terima kasih.